tolong ya, ini di-share sebanyak-banyaknya ya, supaya para praktisi nggak tertipu. Jadi ada satu Srikandi ya, yang saya keluarkan karena gara-gara dia selalu nebak-nebak. Ini di depan rumahnya Kiai ada orang yang nanam. Ini dia ada ular naga besar Kiai. Ini diikuti macan. Ini begini. Saya nggak suka yang begitu. Akhirnya kita keluarkan dia. Kita keluarkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jamani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar rukya wa hadhil ummah marzuqina bi syahati wa salama wa sa'adati wa rabitah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Ini yumkinul qat'u al-mutayaqqan. Ini bisa memungkinkan al-qat'u al-mutayaqqan, kepastian yang diyakini gitu. Kepastian yang dipastikan, yang diyakini. Selama orang itu belum mencapai maqam bisa memandang lauhul mahfuz, maka tidak ada lain, dia adalah hanya waham saja, dugaan saja, bukan ilham. Bukan ilham ya, bukan ilham. Ya, maka bagi kita nggak usahlah sok-sokan bisa memandang ya, sok-sokan bisa melihat. Ini saya paling tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ini di sebelah kirinya kuntilanak, di sebelah kanannya genderuwo. Itu di belakangnya, di punggungnya tuyul, dia lagi gendong tuyul. Ini nggak beres ini. Dan kebanyakan keliru semua. Ini saya lihat dia ini jin keturunan. Ini saya lihat ini adalah jin tumbal, jin khodam. Ini rata-rata salah gitu loh. Salah, dan kita nggak bisa mengambil kepastian dari informasi-informasi seperti ini. Apalagi informasi dari pasien yang dulunya pernah melihat hal-hal gaib, bisa memandang hal-hal yang gaib. Ya, kita tidak bisa pungkiri fenomena indigo, orang-orang yang indigo. Dan di dalam pelajaran kita, orang-orang yang indigo ini terbagi menjadi dua. Orang indigo yang memang ada gangguan gaib, ada jin dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ada orang indigo karena memang Allah sengaja bukakan. Ya, contohnya orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Ini waqi'iyah. Ya, ini waqi'iyah secara tajribiyah. Terjadi hal ini. Begitu. Mereka-mereka ini yang pasien-pasien bisa awalnya bisa memandang, bisa melihat hal yang gaib. Lalu kita sering tanya-tanya sama dia, tolong lihatkan ini. Ada gangguan nggak? Maka dia akan instingnya yang berjalan. Bukan lagi pandangan gaibnya. Karena pandangan gaibnya penyakit yang dia derita akibat ada jin dalam tubuhnya. Gitu. Memang pada saat ada jin itu dia bisa melihat penampakan-penampakan jin. Bukan hakikat-hakikatnya jinnya, tapi penampakan jin seperti kuntilanak, pocongan, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Ini terlihat memang betul. Tapi ketika dia sudah diobati, diruqyah, dikeluarkan jinnya, lalu kita bertanya-tanya dengan dia, ya, coba lihatkan, ini keliru. Makanya di panduan kami itu, di pelatihan kami itu bukan dengan bertanya kepada pasien, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayat yang munasabah, yang sesuai. Alimul ghaibi wa syahadatur rahmanur rahim la tudrikul absar wa yudrikul absar latiful khabar. Lalu kita berdoa, ya Allah,
tampakkan kepadanya, tunjukkan kepadanya, begini. Ini kita doa kepada Allah melalui portal yang sudah kebuka. Bukan kita bertanya kepada orang yang portalnya kebuka. Ini keliru gitu. Tapi kita berdoa kepada Allah melalui portal gaib tadi itu. Dan ini sekedar hipotesis saja, tidak bisa kita pastikan. Dari pandangan dia, ya, dengan teknik ini ada sihir kiriman, ini ada sihir dari tetangganya. Ini nggak bisa dipastikan begitu juga. Ini hanya sekedar hipotesis menggali informasi di dalam memudahkan kita penanganan kepada pasien yang lebih efektif, yang lebih maksimal, begitu. Jadi nggak bisa dipastikan ya, nggak boleh begitu. Maka ini perlu diperhatikan ya. Tolong ya, ini di-share sebanyak-banyaknya ya, supaya para praktisi nggak tertipu. Jadi ada satu Srikandi ya, yang saya keluarkan karena gara-gara dia selalu nebak-nebak. Ini di depan rumahnya Kiai ada orang yang nanam. Ini dia ada ular naga besar Kiai. Ini diikuti macan. Ini begini. Saya nggak suka yang begitu. Akhirnya kita keluarkan dia gitu. Kita keluarkan dia gitu. Apalagi praktisi-praktisi praktisi yang sok-sokan. Oh, ini sukmanya ada di gunung, ini sukmanya ada di laut pantai selatan dan lain sebagainya. Ini jangan. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Ini hanyalah dugaan-dugaan, bukan kepastian-kepastian gitu loh. Ya, penanganan seperti itu jangan kamu pastikan. Tetap kamu kantongi sebagai hipotesis ya di dalam menggali kasus. Tapi nggak bisa kita pastikan. Makanya coba perhatikan penanganan saya. Ada saya mengiyakan ucapan-ucapan jin atau pasien-pasien yang melihat hal-hal yang gaib. Nggak ada. Kiai didekati Nabi Khidir, di samping Kiai Nabi Khidir. Kiai didekati macan putih. Kiai adalah keturunan Prabu Siliwangi. Kiai adalah keturunan Sunan Kalijaga. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Saya meyakini hal itu. Saya biarkan itu angin lewat. Itu angin lewat. Angin lewat. Malah ada orang yang bermimpi dipaksa mengikuti pelatihan lainnya. Lalu di malamnya dia bermimpi saya bermuka cahaya, yang satunya bermuka sebelah separuhnya itu monyet. Jawaban saya apa? Wallahu a'lam. Terus bagus, itu kamu harus ikut pelatihan KBRA, kamu jangan mengikuti pelatihan ini. Enggak. Begitu loh. Nggak ada sebegitu. La tuzakkin nafsak. Jangan kamu sucikan diri kamu. Karena kamu yang lebih paham apa yang kamu lakukan. Ya, kamu yang lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memastikan itu. Nggak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sekali lagi, jangan menebak-nebak, jangan mempercayai. Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan juga untuk para pendengar, khususnya para praktisi KBRA di manapun berada dan yang menyaksikan video ini bisa mengambil manfaat dan faedahnya. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata atau menyinggung hati. Usikum nafsi bitaqallah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.